Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Faslun ay hadal fasl fi ada'iz zakat ila aqala. Masih tentang masalah pembayaran zakat yang merupakan satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin ketika memiliki harta lebih dari kecukupan. Di sini menunjukkan Islam sangat menekankan kepedulian kepada sesama. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang yang memiliki harta lebih, berarti sudah mencapai hitungan satu nisab, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak, ya, yaitu para mustahik, di antaranya fuqara wal masakin. Nah, ini bukti bahwa agama Islam itu adalah agama yang menganut asas kepedulian antar sesama. Ketika kita memiliki harta lebih, diwajibkan bagi kita untuk membagi kepada sesama melalui zakatul mal, ya. Maka ketika kita memiliki harta lebih kemudian kita tidak mengeluarkan zakatnya, kita berarti orang yang zalim. Kenapa? Karena kita telah menahan hak orang lain yang seharusnya kita berikan kepada yang berhak, yaitu para mustahik. Berarti kita orang zalim dan kita mendapatkan dosa. Nah, ini bukti bahwa Islam itu agama yang penuh rasa cinta dan kepedulian kepada sesama. Islam tidak membatasi seseorang memiliki harta lebih, harta banyak, tetapi Islam menekankan ketika kita memiliki harta lebih, maka wajib bagi kita untuk membagi kepada sesama, yaitu orang-orang yang berhak, orang-orang yang lemah, masakin, fuqara, ibnu sabil, dan sebagainya yang ada 8. Ini bukti bahwa Islam sangat menekankan rasa kepedulian kepada sesama. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, satu peringatan, ya, min hukmi isti'abil asnaf wa taswiyati bainahum, ya, dari hukum meratakan kepada golongan-golongan orang-orang yang berhak, wa taswiyah bainahum, dan menyamakan di dalam mentasarrufkan zakat. Ya, jadi di dalam kita mengeluarkan zakat ini juga harus kita perhatikan sifat keadilan. Jangan kita mengeluarkan zakat kita berikan hanya kepada orang-orang yang dekat sama kita, misalkan orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, misalkan orang lain nggak peduli. Enggak, Islam mengajarkan kepada kita untuk meratakan al-isti'abul asnaf wa taswiyah bainahum. Bahkan kalau itu orang yang sangat kita benci, kalau memang dia statusnya sebagai mustahik, berikan. Nah, ini paham ya. Jadi Islam itu tidak memandang, ya, ikatan kedekatan, walaupun memang ikatan kedekatan ini lebih kita utamakan, tetapi dalam pentasarrufan zakat at-taswiyah ini sangat-sangat diperhatikan. Apa at-taswiyah? Meratakan dari para mustahik yang ada. Ini enggak tetangga kita, mentang-mentang sama kita enggak akrab, ya, walaupun dia orang susah enggak kita beri, kita kasih orang jauh. Zalim Anda dengan tetangga dulu kan, walaupun dia orangnya, ya, benci sama kita, ya, dulu kan dia, karena dia lebih dekat dengan kita. Nah, ini lau harraka, apabila membagi, berarti memberikan
Siapa al-maliku, pemilik harta, ya, orang yang memiliki harta, dia membagi zakatnya. Kharaja bihi ilal imam, mengecualikan seorang imam, berarti qadhi bukan. Az-zakata, pada zakatnya, ya. Sakata, jawabnya lau, maka gugurlah apa syahmul amili, bagian amil. Jadi kalau zakatnya, ya, ini diberikan langsung oleh pemilik harta, maka bagian dari amil seketika itu hilang. Nggak ada bagian untuk amil, ya. Berbeda ketika yang membagikan ini adalah seorang imam, ya, maka amil di situ termasuk yang mendapatkan bagian daripada zakat. Nah ini, ya, ya, in ja'ala lil amil ujratan, kalau memang si imam tersebut menjadikan amil ini, ya, mendapatkan upah dari kerjanya dia di dalam mentasarufkan zakat, maka kalau kasusnya seperti itu, sakata, amil pun tidak mendapatkan bagian dari zakat, ya. Seorang amil dipekerjakan oleh pemerintah untuk menarik zakat. Nah, dia sudah tidak mendapatkan bagian karena dia sudah mendapatkan ongkos atau upah dari kerjanya, ya. Nggak dapat dia bagian kalau dia memang sudah mendapatkan. Nah, seperti pemerintahan sekarang, para amil zakat pada badan-badan zakat yang ada di Indonesia ini, itu mereka orang-orang yang telah digaji oleh pemerintah, ya, dari Basnas, ya. Jadi mereka nggak berhak untuk mengambil bagian saham dari bagian amil karena mereka sudah dipekerjakan oleh pemerintah. Ada yang jadi PNS, ya, di Basnas dan lain sebagainya. Mereka nggak dapat. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan upah atau gaji. Nah, ini pahami, ya. Ya Allah ya Bapak, naam, ya. Memang seperti itu. Maksudnya seorang amil tidak mendapatkan bagian zakat ketika pemilik harta, ya, membagi zakatnya dengan sendirinya. Idin hasara, apabila teringkas, terbatasi. Siapa al-mustahikuna, orang-orang yang berhak menerima zakat ini cuman ada beberapa orang saja, ya. Misalkan di satu wilayah yang memang penduduk tersebut, ya, warganya makmur, perekonomiannya makmur, sehingga orang-orang yang miskin, fakir itu tidak ada, sejahtera semuanya, ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat ini hanya bagian kecil, ya. Contohnya seperti Arab Saudi, itu negara kaya, ya. Lahirnya orang sono baru lahir itu berdapat apartemen, tempat tinggal oleh pemerintah Arab Saudi karena negaranya sudah sangat kaya, ya. Belum dari minyaknya, belum dari pemasukan yang orang-orang melakukan umroh, haji, itu udah banyak itu. Raja Salman itu duitnya banyak, ya, ya. Di mana-mana bisnisnya itu, ya. Di Cina banyak itu, ya. Terjamin mereka, ya. Nah, ini kalau kasus terjadinya orang-orang yang berhak menerima zakat ini inhasara, hanya terbatasi, wawafa, dan mencukupi, bihim, dengan mustahik, apa al-malu, mal. Maka jawabnya in hasara, in syartiyah, lazima, maka wajib apa takmimuhum, meratakan pada mustahik, ya. Jadi kasusnya mustahiknya bisa dihitung, ya, ya. Sedangkan hartanya ini mencukupi untuk dibagi kepada seluruh mustahik yang ada. Maka cara membaginya
dibagi rata kepada keseluruhan mustahik yang ada. Misalkan di kampung kita ya satu RT mustahiknya ada 20 para masakin wal fuqara. Kemudian dari zakat yang dikumpulkan kepada warga oleh panitia, nah ini untuk bisa mencukupi untuk 10 orang tersebut dibagi rata. Terkumpul 10 juta maka bagi sejuta sejuta. Nah, terkumpul 20 juta yang bagi 20 juta 20 juta. Ada yang begitu, maka rata-rata ambilnya panitianya dapat banyak, keluarga dibagi-bagi, ya, padahal bukan mustahik, pahami nih, ya. Anda salah memberikan zakat kepada bukan orang yang berhak, berarti zakat Anda gugur. Maksud gugur apa? Anda belum menunaikan zakat, batal itu zakatnya, karena yang menerima bukan mustahiknya. Kalau memang Anda sudah memastikan dia bukan orang yang berhak, Anda berikan, Anda zakat yang Anda keluarkan bukan berupa zakat, hanya sedekah kepada orang tersebut. Berarti Anda masih punya tanggungan zakat. Berikan kepada mustahiknya, biar merata, biar tidak ada kemiskinan. Ya, warga Indonesia kan mayoritas Islam, paling terbesar di dunia. Ya, dari zakatnya saja kalau bisa dikelola dengan sebenar-benarnya nggak ada kemiskinan. Ya, kalau benar-benar bisa dikelola dengan baik, ya mereka orang-orang pada fokoro kasih buat modal nih 100 juta, ente modal dagang, ente 50 juta, bagi rata. Jadi zakat cuma 50.000, 100.000, ya, sehari juga habis, ya. Nah, pahami, ya. Jadi zakat itu fungsinya sebenarnya untuk memakmurkan. Berikan kepada satu orang walaupun ya dengan jumlah yang banyak, biar dia bisa mengelola dari harta zakat tersebut, seperti pembahasan kita yang kemarin, ya. Ketika dia memang orang yang bisa bekerja, ya, orang yang punya keahlian tapi kondisi ekonominya lemah, ya, maka seorang qadhi berikan kepada orang tersebut perabotan alat untuk dia bekerja agar dia bisa menyambung hidupnya untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Nih cara mentasarufkan zakat, pada pembahasan kemarin telah kita bahas seperti itu. Ketika dia orang yang ahli dalam bekerja, punya keahlian bekerja, tukang bangunan, perekonomiannya nggak mampu, maka seorang qadhi berikan zakat apa? Gergaji, palu, apalagi itu buat ngaduk semen, berikan untuk senjata dia mencari rezeki. Kalau memang dia orang miskin nggak mampu tapi nggak punya keahlian, udah nenek-nenek dari aki, berikan untuk kebutuhan hidup dia selama hidup. Ya, takar nih orang udah usia 60 tahun, paling meninggal antara 65-70, berikan untuk kesehariannya dia. Tuh, ya. Ini pahami, biar kita zakat ini bisa memakmurkan dan mensejahterakan kaum muslimin. Al-mu'min qawi khairun min mukmin yang kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam finansialnya, ekonominya, kuat dalam fisiknya, kuat dalam kecerdasan. Nah ini potongannya kayak begini, potongannya ngajinya males, otaknya, fisiknya ya tidur mulu, kerja malas, ya, mati aja udah sekalian, ya, mati, gak ada bisa diandelin fisik, letoy, kecerdasan, kalah jauh sama orang-orang Eropa, sama orang-orang Barat. Mereka udah mulai membangun ya serba canggih, nah kita cuma menggunakan fasilitas mereka, ya, mereka yang membuat, kita yang menggunakan. Untungnya buat mereka seperti sekarang itu, ya, HP, internet, ya, aplikasi yang punya siapa? Rata-rata non muslim, ya, mereka yang buat, mereka yang berkarya, ya, kita cuma pakai doang, bayar. Nah ini harus cerdas,
Coba kita lihat ulama-ulama kita terdahulu, Ibnu Sina, Al-Jaber, ya, penemu matematika. Rata-rata dulu ya para penemu itu dari kaum muslimin, kejayaan umat muslim. Nah sekarang ya letoy-letoy fisiknya, otaknya on-on, ekonominya ngemis mulu ya. Gimana mau membanggakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bangkit dengan zakat itu kita bisa membangkitkan roda perekonomian. Asalkan dikelola dengan baik. Ya. Mana tadi? Wa illa ay wa illam wa illa, dan apabila tidak inhasar al mustahikuna, para mustahiknya ini tidak terbatasi, berarti banyak ya, lam yajib, maka tidak wajib apa takmim. Mustahiknya banyak, saking banyaknya ya udahlah bagi sedapatnya ya, bagi sedapatnya. Walau yudab, dan tidak disunahkan apa takmim, tidak diwajibkan dan juga tidak disunahkan untuk membagi rata. Lakin yalzamuhu, akan tetapi wajib bagi malikul mal, pemilik harta, malikul mal, apa iqta'u salasati, memberikan pada tiga orang min kulli sinfin, dari setiap golongan. Kalau mustahiknya banyak, ada fuqara, masakin, ibnu sabil, ar-riqab, budak ya, ada fisabilillah, ada mu'allaf ya, banyak itu. Maka caranya bagaimana? Berikan tiga orang dari setiap golongan, dipilih. Yang paling miskin siapa? Oh no, paling miskin ambil tiga orang. Yang paling fuqara siapa? Ambil tiga orang. Diambil tiga orang. Kalau hartanya memang tidak mencukupi untuk membagi keseluruhannya, karena saking banyaknya para mustahik. Tadi kan kasus di awal, kalau memang inhasar, kalau mustahiknya ini sedikit dan harta zakatnya cukup untuk membagi kepada keseluruhannya, bagi secara rata kepada keseluruhan. Nah ini kasus kedua, mustahiknya banyak, gak bisa dibagi rata, maka tidak wajib dibagi rata, tidak sunnah dibagi rata. Pilih tiga lah kalau dibagi rata, mendapat goceng, dapat apa duit goceng tuh ya. Harus ambil tiga, tahun depan tiga lagi. Tiga ini diangkat perekonomiannya, dimentaskan dari kemiskinannya, bagaimana biar gak miskin gitu loh. Pilih tiga orang nih 100 juta buat ente, dagang tuh. Kalau dia maju, dia bisa membantu yang lainnya begitu. Ini goceng ya, buat dia apa goceng? Miskin lagi besok, miskin selamanya, ya paham gak? Ya. Lakin yalzamu, akan tetapi wajib bagi malik apa yang kau salah satu, memberikan tiga orang min kulli sinfin, dari setiap golongan. Ya Allah ya Karim, wa illam yakunu, walaupun ya tidak adanya salasah min kulli sinfin, itu bil baladi, berada di dalam wilayah tersebut atau negara tersebut. Waqtal wujubi, pada waktu wajibnya membayar zakat. Walaupun orangnya ketika kita ingin membayar zakat ini lagi nggak ada di situ, lagi keluar perantau misalkan, ya ntar aja kasih ke dia ya. Wa minal mutawattimina, dan adapun iqta'us salasah min kulli sinfin, dari orang yang bertempat tinggal, ada orangnya mutawattinin, penduduk lokal, penduduk asli situ, orangnya ada,
itu aula lebih utama. Ya kalau memang ada orang yang tidak mampu, ya udah gitu warga situ ya perekonomiannya susah, ya udah dulukan dia, itu lebih utama untuk kita bantu. Walau akta, dan apabila memberikan siapa malik isnaini pada dua orang min kulli sinbin dari setiap golongan. Nih ya, kalau dia hanya memberi dua orang dari setiap golongan, wasalis, dan ada pun orang yang ketiga itu maujudun, ada maujud, jawabnya lau aqta lazimahu, maka wajib bagi malik apa aqallu mutamawwalin, apa aqallu mutamawwilin, paling sedikitnya ya perkara yang berharga, ya dia memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangsi kerohiman untuk menghibur kepada orang yang ketiga ini. Nanti udah ngasih dua orang, ada tuh satu orang belum dapat, ya untuk nyenengin dia kasih 100.000, 50.000, nggak apa-apa, begitu caranya. Mutamawal itu berarti hal yang berharga, ya 50, 100, 20 boleh, ya. Gurman, ya hale menjadi ya Allah ya biar karim, apa namanya, menambal, ya halnya untuk menambal lahu bagi salis mawjud, ya menutupi kepada salis mawjud min malihi, dari hartanya malik. Walau fukida, dan apabila tidak ada, kosong siapa ba'dus salasati, sebagian tiga orang, rodda, maka dikembalikan apa hissatuhu, bagiannya ba'dus salasah, ala baki sinbihi, atas ya golongan-golongan yang lainnya dari ba'dus salasah. Ini tiga orang yang udah kita tentuin gak ada, ya udah kembalikan itu ya harta yang ingin kita bagikan kepada orang tersebut kepada yang lainnya dari golongan tersebut. Udah kita pilih tiga orang, ternyata dua orang nggak hadir, nggak ada yang ingin kita bagi zakat, berikan harta tersebut kepada yang lainnya dari golongan tersebut, misalkan golongan masakin atau fuqara. Ini tajahu, apabila butuhnya siapa bagi sinfihi pada hissah, kalau memang golongan yang lainnya atau golongan tersebut ini butuh kepada bagian tersebut, berikan. Ada orang yang lebih butuhkan, ya berikan. Wa illa, dan apabila tidak ini saja, kalau tidak butuh, bagaimana? Wa ala baqiyal asnafi, maka atas dibagikan atas golongan-golongan yang lain. Tuh syaratnya. Nih, misalkan kita pengen bagi zakat, ada duit 10 juta. Ini kalau dibagi rata nggak cukup, pilih 3 orang dari orang fakir. Nah, pas kita pengen bagi ternyata yang datang cuma 2, berarti kan sisa 1 yang buat 1 orang. Orangnya ternyata udah nggak ada, maka kembalikan kepada para fuqara dari golongan fuqara. Tadi kan kita pilih 3 orang dari golongan fuqara, berikan. Kalau memang golongan tersebut masih ada yang membutuhkan, berikan. Kalau dari golongan fuqara udah nggak ada yang membutuhkan, berikan kepada golongan yang lain, semisal masakin atau ibnu sabil. Caranya begitu, ya caranya.
Nah, ini cara membagi mentaswiyah zakat kepada para mustahik. Wa yalzamu, dan wajib apa at-taswiyah itu menyamakan, membagi rata bainal asnafi, di antara golongan-golongan mustahik. Ya, wajib hukumnya membagi rata bainal asnaf, dari para mustahikus zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa in kanat, walaupun adanya apa hajatu ba'dihim, kebutuhannya sebagian asnaf itu asyadu lebih sangat membutuhkan, ya tetap hukumnya wajib dibagi rata dari golongan-golongan yang ada. Nih ada fuqara, ada masakin, ada ibnu sabil, 3 golongan misalkan kita dapati. Ada duit misalkan 6 juta, bagi rata, walaupun dari golongan-golongan ini ada yang lebih sangat membutuhkan, tetap caranya kita bagi rata. Ya, walaupun in kanat hajatu ba'di asyaddu, walaupun kebutuhan sebagian dari asnaf ini sangat-sangat membutuhkan, tetap hukumnya wajib at-taswiyah, apa? Membagi rata. La taswiyah itu tidak wajib membagi rata baina ahadis sinfi, di antara satuan dari golongan. Nah, sedangkan dari satu golongan, dari persatuan orang-orangnya ini tidak wajib dibagi rata. Satu golongan fuqara ada 10. Nah, kalau itu dari 10 orang yang kita ambil dari fuqara ini kita bagi, ini tidak wajib dibagi rata. Boleh misalkan kita kasih 2 juta, 1 juta, 1,5, boleh. Tapi kalau asnaf, fuqara, masakin, ibnu sabil, ar-riqab, kemudian apa lagi? Ya, al-amil, bagi rata itu. Buat fuqara 10 juta, masakin 10 juta, ibnu sabil 10 juta, ar-riqab 10 juta. Nah ini, tapi kalau persatuan afrod minal asnaf, masakin ada 10 orang, nah ini nggak dibagi rata nggak apa-apa. 10 orang kita ambil, 100 juta, 1,5 juta, 2 juta, boleh. Ya, la at-taswiyah itu tidak wajib membagi rata baina ahadis sinfi, di antara satuan-satuan dari golongan, tapi bal yundabu, akan tetapi disunahkan apa at-taswiyah baina ahadis sinfi. Ini cara di dalam membagi zakat. Ya, nggak ngawur cara membagi zakat. Wahtara, dan memilih siapa jamaatun segolongan ulama min a'immatina, dari imam-imam kita, dari ulama-ulama kita, memilih pada apa? Maf'ulnya wahtara, ihtara, jawaza sarfil fitrati, pada diperbolehkannya memberikan zakat fitrah ila salasati masakini, kepada 3 orang miskin. Segolongan dari ulama kita min a'immatina, berarti dari ulama-ulama Syafi'iyah, bolehnya memberikan zakat fitrah kepada 3 orang fakir orang miskin. Au ghairihim, atau selainnya masakin, boleh. Dari fuqara, minal mustahikina, bayaniyahnya dari para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Walau kana, dan apabila adanya siapa kullu sinfin, setiap bagian, setiap golongan, au ba'dul asnafi, atau sebagian golongan, baik setiap golongan atau sebagian golongan, waktal wujubi, pada waktu wajibnya zakat itu mahsuran, ya, yang terbatasi, bisalah satin, pada 3 orang, fa'aqalla, maka selebih sedikit 2 atau 1. Nih, jawabnya lau kana istahaqu,
istahaquha, maka berhak siapa kullu sinfin istahaquha, maka berhak siapa salasah ya pada zakat ya fil ula, di dalam kasus yang pertama berarti ya kullu sinfin semua golongan pada waktu wajibnya zakat ini hanya 3 orang atau sedikit, maka semuanya dari 3 orang tersebut ini berhak menerima zakat bagian zakat istahaquha fil ula. Wama, dan berhak pada perkara atau bagian, wama dan berhak pada bagian ya yang khusus apa ma al-mahsurina, pada orang-orang yang dibatasi atau orang-orang yang terbatasi fisania, di dalam kasus yang kedua adanya ba'dul asnaf, hanya sebagian golongan yang datang pada waktu pembagian zakat, maka ya hanya perkara yang khusus bagi mahsurina fisania min waktil wujubi, dari waktu wajibnya zakat. Fala yadurru, maka tidaklah membahayakan, tidaklah mengganggu, tidaklah mempengaruhi apa hudusu ghanin, barunya sifat kaya ya au mautu ahadihim, atau meninggalnya salah satu mahsurin. Waktu pembagian zakat, orang-orang yang sudah kita undang untuk berhak menerima ya tiba-tiba dia kaya ya, ternyata dapat warisan misalkan. Nah, karena waktu pembagian zakat dia memang posisinya sebagai mustahik, ya kekayaan yang dia miliki pada waktu itu tidak menghalangi dia berhak menerima zakat kaya mendadaknya. Atau kita udah jatah nih orang tersebut tiba-tiba mati, maka haknya dia juga tidak gugur seketika itu, tetap kita berikan kepada ahli waris. Ini enggak diambil lagi, oh udah orang mati, itu zalim berarti ya. Bal haqquhu, akan tetapi adapun haknya man hadasa lahu ghaniyan aw mautu ahadihim, itu bakin, masih tetap masih berlaku. Bal haqquhu, akan tetapi adapun haknya man hudusu ghaniyin aw mautu ahadihim, itu bakin, masih berlaku, haknya masih tetap bihalihi, dengan keadaannya hak. Fayadfa'u, maka diberikan siapa nasibul mayyiti, bagian orang yang mati tadi, mustahik yang meninggal, dibagikan liwarisihi, kepada ahli warisnya. Mau berikan kepada ahli warisnya. Wa in kana, walaupun adanya warisah, ahli warisnya wal muzakkiyah, yaitu orang yang memberikan zakat, walaupun ahli warisnya ternyata dia yang berzakat, tetap haknya si mayit yang memang dia berhak menerima zakat diberikan kepada ahli waris, walaupun ternyata ahli warisnya dia termasuk muzakki, orang yang mengeluarkan zakat. Wala yusyarikuhum, dan tidaklah bersekutu pada mahsurin, orang-orang yang sudah ditentukan. Siapa qadimun, orang yang baru datang, alaihim, atas mahsurin. Wala ghaibun, dan juga tidak orang yang ghaib, yang tidak hadir, anhum, dari mahsurin, waqtal wujubi, pada waktu wajibnya zakat. Ada orang tiba-tiba baru datang, ya tidak termasuk orang yang mendapat bagian, udah ditentuin sama panitia ini nih orang-orangnya. Ada orang datang lagi minta, entar dulu, yang penting haknya yang tadi sudah ditentukan berikan. Terus ada lagi masuk panitia yang bayar zakat, baru kasih. Tuh caranya begitu.
Fa'in zadu, dan apabila melebihi siapa mustahikun, orang-orang yang berhak ala salah satin atas 3 orang, lam yang luku, maka tidak memiliki, ya, maka tidaklah memiliki siapa mustahik illa bil kismati, kecuali dengan cara dibaginya zakat. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan limalikin, bagi orang yang memiliki harta banakul zakah, memindah zakat. Tak boleh hukumnya memindah zakat an baladil mali, dari wilayah harta tersebut. Ente orang sini, kerja di sini, pendapatan dari sini, kemudian ente memindah zakatnya di wilayah orang, nggak boleh. Ya, ini menurut mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan, tapi yang afdal adalah tidak boleh memindah zakat. Makmurkan orang-orang yang ada di sekitar orang-orang sekitar Anda banyak kok, orang masjid, ente keluar zakat ke wilayah lain. La yajuz. Wala yajuz, dan tidak diperbolehkan limalikin, bagi pemilik harta naqlu zakat, memindah zakat an baladil mali, dari wilayah harta. Walau ila masafatin, walaupun adanya nakal pemindahan tersebut, ya, itu pada perjalanan koribatin yang dekat, walaupun dekat wilayahnya, tetangga kampung. Dulu kan orang-orang penduduk wilayah yang ada di tinggal. Wala tajzi'u, dan juga tidak mencukupi apa zakat al-mangkulah. Tuh, tidak mencukupi untuk membayar zakat. Ente pindah zakatnya bukan di kampung ente, kampung orang, maka hal tersebut tidak mencukupi sebagai zakat Anda, jatuhnya menjadi sedekah. Berarti Anda masih punya kewajiban zakat menurut mayoritas ulama. Wala daful qimati, dan tidak diperbolehkan memberikan qimah nominal, ya, bi ghairi malit tijarati, pada selain harta dagang, ya, zakat fitrah pakai duit, itu kan timahnya, ini nggak boleh sebagai ulama. Wala dafu ainihi, dan juga tidak diperbolehkan memberikan ainiyah dari mal, ya, ya, bentuk barang dari harta tersebut, bihi pada malut tijarah. Nanti dagang, nanti punya harta dagang minyak wangi, zakatnya pakai minyak wangi nggak boleh, nggak boleh. Maka ainu malit tijarah nggak boleh, harus pakai kimahnya. Nanti dagang gorengan, zakatnya pakai nggak pakai kimahnya. Apa kimah? Harganya. Nanti seorang pengusaha gorengan, nggak punya gerobak gorengan banyak, penghasilannya sudah sampai dengan 1 pisau. Mau bayar zakat, ya, gorengan mana itu, ya, sepak kirim ke kampung, jangan, ya, nggak boleh. Pakai ainul malik tijarah nggak boleh, pakai kimahnya, jangan pakai gorengan, zakatnya pakai minyak wangi, ya, zakatnya pakai nominal dari penghasilan kita. Kalau malut tidak pakai ainul tijarah, nggak pakai bentuk barang tersebut. Wanukila, dan dinukil an Umar dari Sayyidina Umar ibn Khattab, wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas, wa Hudzaifah, dan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari 3 sahabat Nabi, Umar ibn Khattab, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Hudzaifah. Apa jawaz sarfiz zakah? Nah, ini pendapat yang kedua, ya, diperbolehkannya memberikan zakat ila sinfin wahidin, pada 1 golongan. Pilih kan tuh, orang miskin, paling miskin di wilayah Anda, berikan kepada 1 orang tersebut, ya, biar dia ekonominya naik. Itu caranya begitu. Tahun ini zakat anak yang sejumlah 100 juta anak berikan kepada 1 orang bulan ke bulan. Nih Bang Asep, zakatnya buat ente, biar ente punya pekerjaan enak, mentas dari kemiskinan. Tahun depan ganti siapa jatahnya, yang mau angkat dari kemiskinan, ente nih 100 juta.
lama-lama kalau daripada dibagi rata satu kampung 50.000 miskin semuanya, nggak kaya-kaya. Kita lihat begitu. Ini menurut Umar bin Khattab, Ibnu Abbas dan Hudzaifah boleh memberikan zakat kepada satu orang. Ya, tujuannya apabila tadi mengentaskan. Wabihi dan dengan jawaz sarfis zakah. Qala berkata siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Wa yajuzu dan diperbolehkan indahu menurut Imam Abu Hanifah naqlu zakat, memindah zakat. Begitu juga menurut Imam Abu Hanifah bolehnya kita menaqlu zakat. Karena mau zakatnya di daerah Kranji atau orang Kranji mau zakat daerah Jati Asih. Nah ini menurut Imam Abu Hanifah boleh. Tapi menurut mayoritas ulama dari Syafi'iyah tidak boleh. Ada dua pendapat. Ma'al karahati beserta kemakruhan memindah zakat. Menurut Imam Abu Hanifah boleh, tapi dihukumi makruh. Kalau memang ada maslahat, baru ada maslahat. Kita punya saudara tinggalnya di wilayah jauh, ekonominya susah, ya udahlah kita beri ke saudara kita biar dia bisa mentas dari Indonesia. Nah itu boleh, caranya begitu. Ya. Wadah bukimatiha dan memberikan nominal dari zakat. Boleh menurut Imam Abu Hanifah nominalnya dari zakat fitrah berapa? 35.000, 40.000 boleh menurut Imam Abu Hanifah. Wa ainul malid tijarah dan memberikan ainul malid tijarah menurut Imam Hanifah boleh. Ente pengusaha bakwan zakatnya pakai bakwan 1 kontainer boleh. Ente pengusaha minyak wangi zakatnya pakai minyak wangi boleh menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'i enggak boleh. Pengusaha gorengan zakat pakai menurut Imam Abu Hanifah boleh walau aqtahu az-zakah. Dan apabila memberikan siapa malik pada zakatnya, pemilik harta memberikan pada zakatnya, zakata pada zakatnya walal fitrati, walaupun adanya zakat itu zakat fitrah, memberikan di kafir kepada orang kafir. Nih ada orang memberikan zakat kepada orang-orang kafir, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Auman atau pada orang bihi yang itu ya dengannya rikun adapun sifat budak. Walau muba'adun walaupun adanya mal itu budak muba'ad. Walau mukatabin yang bukan mukatab. Ya. Au Hashimiyin atau kepada Bani Hashim, para habaib itu ada beri zakat sama habaib. Au Mutalibiyin atau kaum Bani Mutalib. Dua kaum Bani Hashim, Bani Mutalib itu dia Nabi Muhammad SAW. Au Maulan atau kepada orang yang ya dimerdekakan. Maulanya lahuma bagi Hashimiyin au Mutalibiyin. Ya. Maula dari para dzurriyyah Nabi. Jawabnya lau a'taha lam yaqa, maka tidaklah terjadi apa ma'atahu anis zakat dari zakat. Maka apa yang Anda keluarkan itu bukan berupa zakat, maka secara otomatis menjadi sedekah. Anda belum menunaikan kewajiban zakat, berarti zakat Anda belum ditunaikan. Kalau Anda memberikan zakat kepada orang kafir, Anda mau zakat kepada orang kafir, mau dia susah, Anda kasih zakatnya ke dia, nah itu belum jadi zakat. Anda masih punya tanggungan bayar zakat. Atau kepada habaib, ada habaib misalkan ekonominya susah, Anda berikan zakat Anda, itu belum menjadi zakat karena mereka para dzurriyyah haram menerima zakat. Lianna syaratul ahdi, karena sesungguhnya syarat mengambil zakat, boleh mengambil zakat, ini syaratnya. Yang pertama itu al-Islam, yang pertama dia harus orang Islam. Ya, orang yang berhak kena zakat syaratnya pertama Islam. Yang kedua tamamul huriyah, sempurnanya sifat merdeka. Yang ketiga wa ada muqanihi, dan tidak adanya ahdu zakat itu Hashimiyan yang berbangsa Hashimi, wala Mutalibiyan dan juga tidak berbangsa Mutalibi atau ya Bani Mutalib nih ya, dia bukan dari keturunan Bani Hashim dan juga tidak dari Bani Mutalib. Syarat orang yang boleh mengambil zakat. Wa ini qata'an, walaupun
terputus ya anhum dari Hashimiyin al Mutalibiyin, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, apa khumusul khamsi, seperlimanya harta ghanimah ya, jarahan perang, karena para dzurriyyah Nabi ya itu mendapatkan bagian dari harta jarahan perang al-khumus seperlima, bukan dari zakat. Ya, li khabarin, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, inna hadhihi shadaqati, sesungguhnya sedekah ai zakawati, maksudnya zakat-zakat yang dikeluarkan kaum muslimin itu innama huwa, sesungguhnya as-sadaqah ai zakawat itu awsahun nasi, kotoran-kotorannya manusia. Zakat itu kotoran yang kita keluarkan dalam diri kita. Zakat fitrah kotoran buat mensucikan diri kita, zakat mah kotoran untuk mensucikan harta kita. Maka hal tersebut tidak layak diberikan kepada Bani Hashim wa Bani Muttalib, karena itu kotoran dari manusia. Ya, maka mereka kaum Bani Hashim, Bani Muttalib tidak berhak menerima zakat dan haram menerima zakat karena itu kotoran dari manusia. Ya, ini sabda Nabi, hadis Nabi Muhammad SAW. Maka wa inna, dan sesungguhnya az-zakawat, zakat-zakat itulah tahillu, tidak halal apa zakawat li Muhammadin, bagi Nabi Muhammad, wala li alihi, dan juga tidak bagi keluarga Nabi Muhammad. Gak halal, gak boleh ya. Kalau mau memberikan kepada mereka, berikanlah berupa hadiah ya. Kalau berkata sahabat Syekhuna, guru kami, maka zakat dan